Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan hikayat para waliullah yang berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Siapakah para wali Allah tersebut? Dan ilmu apakah yang mereka dapat dari Nabi Khidir alaihi salam? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Al-Husain Al-Hakim At-Tirmidzi. Beliau salah seorang pemikir mistisisme Islam yang kreatif dan terkemuka, yang diusir dari kota kelahirannya. Muhammad Tirmidzi mengungsi ke Nisapur, di mana ia memberikan ceramah-ceramah pada tahun 285 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 898 Masehi. Karya-karyanya yang bersifat psikologis sangat mempengaruhi Al-Ghazali, sedang teorinya yang menghebohkan mengenai manusia suci, diambil dan dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Sebagai seorang penulis yang kreatif, telah banyak karya-karyanya yang telah dipersembahkannya, di antara adalah sebuah sketsa autobiografi yang masih dapat ditemukan, dan beberapa di antaranya telah diterbitkan. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi bersama dua orang pelajar lainnya, mereka bertekad akan melakukan pengembaraan untuk menuntut ilmu. Ketika mereka hendak berangkat, ibunya sangat sedih, dan sang ibu berkata, "Wahai buah hati ibu, aku seorang perempuan yang sudah tua dan lemah. Bila Ananda pergi, tak ada lagi seorang pun yang ibunda punyai di atas dunia ini. Selama ini Anandalah tempat ibunda bersandar. Setelah ini kepada siapakah Ananda menitipkan ibunda yang sebatang kara dan lemah ini?" Kata-kata ini menggoyahkan semangat Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Ia membatalkan niatnya, sementara kedua sahabatnya tetap berangkat menegembara mencari ilmu itu. Suatu hari, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi duduk di sebuah pemakaman meratapi nasibnya. "Disinilah aku, tiada seorang pun yang peduli kepadaku yang bodoh ini. Sedangkan kedua sahabku itu, mereka nanti akan kembali sebagai orang-orang terpelajar yang berpendidikan sempurna." Tiba-tiba muncul seorang tua dengan wajah yang berseri-seri, dan ia menegur Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. "Nak, mengapakah engkau menangis?" Muhammad bin Ali At-Tirmidzi kemudian menceritakan segala keluh kesahnya itu. "Maukah engkau menerima pelajaran dari saya setiap hari, sehingga engkau dapat melampaui kedua sahabatmu itu dalam waktu yang singkat?" tanya orang tua itu kepada Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. "Aku bersedia," jawab Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Maka, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi mengkisahkan pengalamannya. "Setiap hari ia memberikan pelajaran kepadaku. Setelah 3 tahun berlalu, barulah aku menyadari, bahwa sesungguhnya orang tua itu adalah Khidir. Dan aku memperoleh keberuntungan yang seperti itu, karena telah berbakti kepada ibuku." Abu Bakar Al-Warraq pernah mengisahkan, setiap hari Ahad Khidir mengunjungi Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, dan kemudian mereka memperbincangkan berbagai persoalan. Pada suatu hari, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata kepadaku, "Hari ini engkau hendak kuajak pergi ke suatu tempat." "Terserah kepada guru," jawabku. Setelahnya kami pun kemudian berangkat. Tatkala kami sampai di sebuah padang pasir, aku melihat sebuah singgasana kencana, yang di bawah naungan sebatang pohon rindang di pinggir sebuah telaga. Pada singgasana itu duduk seorang berpakaian indah. Syekh Muhammad At-Tirmidzi lalu menghampirinya, orang itu berdiri, dan mempersilahkan Syekh duduk di atas singgasana itu. Kemudian orang-orang berdatangan dari segala penjuru, dan berkumpul di tempat itu. Semuanya berjumlah 40 orang. Kemudian mereka memberi isyarat ke atas, dan seketika itu juga tersajilah berbagai hidangan dan mereka pun makan. Syekh mengajukan pertanyaan-pertanyaan,
dan orang itu memberi jawaban. Akan tetapi, bahasa yang mereka pergunakan sama sekali tidak dapat kupahami. Beberapa lama kemudian, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi memohon diri, dan meninggalkan tempat itu. Mari kita pergi, engkau telah diberkahi. Ajak Syekh Muhammad At-Tirmidzi kepadaku. Sebentar saja kami telah berada kembali di Tirmidzi. Aku kemudian bertanya kepada Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Apakah artinya semua kejadian tadi, dan tempat apakah itu, serta siapakah orang-orang itu? Itulah lembah pemukiman putra-putra Israel, dan orang tadi adalah Pol. Jawab Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Bagaimana kita dapat pulang pergi dalam waktu sesingkat ini? Tanyaku. Wahai Abu Bakar, jika dia mengantarkan, maka akan sampailah kita. Apakah gunanya kita bertanya mengapa dan bagaimana? Yang engkau butuhkan adalah sampai ke tujuan, bukan untuk bertanya-tanya, jawab Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Kemudian Muhammad bin Ali At-Tirmidzi bertutur. Betapapun besar perjuanganku untuk menundukkan hawa nafsu, namun aku tidak berhasil. Di dalam keputusasaan aku berkata, mungkin Allah telah menciptakan diriku ini untuk disiksa di dalam neraka. Mengapakah diri yang terkutuk ini harus ku pelihara lagi? Maka aku pergi ke pinggir sungai Oksus. Kepada seseorang yang berada di situ aku minta tolong untuk mengikat kaki dan tanganku, dan setelah itu ia pun pergi meninggalkan seorang diri. Aku berguling-guling dan jatuh ke dalam air. Aku ingin mati terbenam. Tetapi ketika terbentur permukaan air, ikatan di tanganku terlepas, dan sebuah gulungan ombak menghempaskan tubuhku ke pinggir. Dengan putus asa aku berseru, Ya Allah, Maha Besar Engkau yang menciptakan seseorang yang tak pantas diterima, baik di surga maupun di neraka. Berkat seruanku di dalam keputusasaan itu, maka terbukalah mata hatiku, dan terlihatlah olehku segala sesuatu yang harus kulakukan. Pada saat itu juga terbebaslah aku dari hawa nafsu, dan aku bersyukur terhadap saat-saat kebebasan itu. Abu Bakar Al-Warraq juga mengisahkan sebagai berikut ini. Pada suatu hari, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi menyerahkan buku-bukunya kepadaku, untuk dibuang ke sungai Oksus. Ketika kuperiksa, ternyata buku-buku itu penuh dengan seluk-beluk dan kebenaran-kebenaran mistik. Aku tak tega melaksanakan perintah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi itu, dan buku-buku tersebut lalu kusimpan di dalam kamarku. Kemudian aku katakan kepadanya, bahwa buku-buku itu telah kulemparkan ke dalam sungai. Akan tetapi, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi malah bertanya kepadaku, apakah yang engkau saksikan setelah itu? Aku tidak menyaksikan sesuatu pun, jawabku. Kalau begitu, engkau belum membuang buku-buku itu ke dalam sungai. Pergilah, dan buanglah buku-buku itu, perintah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Setelah mendapat perintah yang kedua, aku pun bertanya dalam hati. Ada dua persoalan. Yang pertama, mengapa ia ingin membuang buku-buku ini ke dalam sungai? Dan yang kedua, apakah yang akan kusaksikan nanti, setelah mencampakkan buku-buku ini ke dalam air? Aku terus berjalan menuju sungai Oksus, dan melemparkan buku-buku itu. Akan tetapi, seketika itu juga air sungai terbelah, dan terlihatlah olehku sebuah peti yang terbuka tutupnya. Buku-buku itu jatuh ke dalam peti itu, kemudian tutup peti tersebut mengatup, dan air sungai bersatu kembali. Aku terheran-heran menyaksikan kejadian ini. Ketika aku kembali, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi bertanya, "Sudahkah engkau lemparkan buku itu?" Kemudian aku menceritakannya, dan berbalik bertanya kepada beliau, "Wahai guru, demi keagungan Allah, katakanlah kepadaku, apakah rahasia di balik semua ini?" Muhammad bin Ali At-Tirmidzi lalu menjelaskan, "Aku telah menulis buku-buku mengenai ilmu sufi, dengan keterangan-keterangan yang sulit untuk dipahami oleh manusia-manusia biasa." Saudaraku Khidir kemudian meminta buku-buku itu. Peti yang engkau lihat tadi telah dibawakan oleh seekor ikan, atas permintaan Khidir. Sedang Allah yang Maha Besar, memerintahkan kepada air untuk mengantarkan peti itu kepadanya.
Pada waktu itu, ada seorang pertapa besar yang selalu mengecam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Padahal di atas dunia ini, kecuali hanya sebuah pondok, tidak sesuatu pun yang dimiliki Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi kemudian pulang dari Hizaz. Ternyata seekor induk anjing telah masuk ke dalam pondoknya yang tak berdaun pintu itu, dan dia telah melahirkan anaknya di situ. Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi tidak mau mengusir anjing itu. 80 kali ia pulang pergi ke pondoknya, berharap agar si anjing telah pergi meninggalkan pondok itu, serta membawa anak-anaknya. Pada malam harinya, si pertapa bermimpi bertemu dengan Nabi. Di dalam mimpi itu, Nabi berkata kepadanya, "Engkau menentang seorang manusia, yang telah 80 kali memberikan pertolongan kepada seekor anjing. Jika engkau menginginkan kebahagiaan yang abadi, kencangkanlah ikat pinggangmu, dan berbaktilah kepadanya." Si pertapa, yang sebelumnya enggan membalas salam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, maka sejak saat itu hingga matinya ia mengabdi kepadanya. "Apabila guru marah pada kalian, apakah kalian tahu?" tanya seseorang kepada keluarga Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Mereka kemudian menjawab, "Ya, kami tahu. Setiap kali ia marah kepada kami, maka ia bersikap lebih ramah daripada biasanya. Kemudian ia tidak mau makan dan minum. Ia kemudian menangis dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, apakah perbuatanku yang menimbulkan murkamu, sehingga engkau membuat keluargaku sendiri menentangku? Ya Allah, aku mohon ampunanmu, tunjukkanlah mereka jalan yang benar." Apabila ia bersifat seperti demikian, maka tahulah kami bahwa dia sedang marah. Dan setelah itu kami segera bertaubat, agar ia terlepas dari duka citanya itu. Sudah lama sekali Muhammad bin Ali At-Tirmidzi tidak bertemu dengan Khidir. Pada suatu hari, seorang pembantu yang masih gadis mencuci pakaian bayi, dan kotoran-kotoran bayi itu dimasukkannya ke dalam sebuah baskom. Sementara itu, Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi dengan mengenakan jubah dan sorban yang bersih, beliau berjalan menuju masjid. Karena suatu hal yang sepele, tiba-tiba si gadis mengamuk, dan isi baskom itu tertumpah ke atas kepala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Mendapati kondisi yang demikian, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi malah tak berkata apa-apa, dan menelan amarahnya. Tidak berapa lama kemudian, barulah ia bisa bertemu dengan Khidir. Ketika Muhammad bin Ali At-Tirmidzi masih remaja, ada seorang wanita meminta dilamar olehnya, tetapi Muhammad bin Ali At-Tirmidzi menolaknya. Pada suatu hari, setelah mengetahui bahwa Muhammad At-Tirmidzi sedang berada di dalam taman, si wanita segera berdandan, dan pergi pula ke sana. Tetapi begitu melihat kedatangannya, Syekh Muhammad At-Tirmidzi segera mengambil langkah 1000. Si wanita mengejar dan berteriak-teriak kepada orang-orang, bahwa Muhammad At-Tirmidzi telah mencoba hendak membunuhnya. Kendati demikian, Syekh Muhammad At-Tirmidzi tidak memperdulikannya, dan dipanjatnya sebuah pagar yang tinggi, kemudian dirinya melompat ke seberang. Pada suatu hari di masa tuanya, ketika sedang mengkaji perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, dan apa-apa yang telah diucapkannya, teringatlah ia kepada kejadian itu. Kemudian terpikirlah oleh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, apakah salah ya jika dahulu aku penuhi keinginan wanita itu? Bukankah pada waktu itu aku masih remaja, dan oleh karena itu masih sempat bertaubat? Ketika menyadari pikiran yang seperti ini, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi sangat menyesal. Ia kemudian berkata, "Wahai diriku yang keji dan pelawan, 40 tahun yang lalu, ketika engkau masih remaja dengan semangat yang bergejolak, engkau tidak pernah berpikir seperti ini. Tetapi di masa tuamu ini, setelah sedemikian banyak perjuangan yang engkau menangkan, mengapa engkau malah menyesal karena tidak jadi melakukan sebuah dosa?" Muhammad bin Ali At-Tirmidzi sangat sedih. 3 hari lamanya ia menyesali pikiran itu. Setelah itu, di dalam sebuah mimpi ia bertemu dengan Nabi, yang berkata kepadanya, "Wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih hati. Yang telah terjadi itu bukanlah karena kesalahanmu. Hal itu karena engkau pikirkan 40 tahun berlalu sejak kematianku. Waktuku untuk meninggalkan dunia ini telah tertunda sedemikian lamanya, dan aku semakin jauh.
Hal itu terjadi bukanlah karena dosamu, dan bukan karena engkau kurang memperoleh kemajuan spiritual. Yang engkau alami itu adalah karena waktumu untuk meninggalkan dunia ini tertunda, bukan karena keaiban di dalam dirimu. Kisah berikut ini berasal dari Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Setelah Adam dan Hawa berkumpul kembali, dan taubat mereka diterima Allah, pada suatu hari Adam meninggalkan Hawa seorang diri karena sesuatu keperluan. Maka datanglah iblis beserta anaknya yang bernama Hanas kepada Hawa. Aku harus pergi untuk melakukan sesuatu hal yang penting. Aku minta tolong, jaga anakku hingga aku kembali nanti. Pinta si iblis kepada Hawa. Hawa lalu menerima si anak itu, dan iblis pun kemudian pergi. Dia adalah anak iblis yang dititipkannya kepadaku, ucap Hawa kepada Adam. Mengapa engkau sudi menolongnya? Tanya Adam mencela Hawa. Dengan sangat marah, anak iblis itu lalu dihabisinya, dicincangnya, dan setiap cincenagan itu digantungkannya pada dahan. Setelah itu pergilah Adam, dan tidak lama kemudian iblis datang. Di manakah anakku? Tanya iblis kepada Hawa. Hawa lalu menerangkan segala sesuatu yang telah terjadi. Adam mencincang-cincang anakmu, dan setiap potongan tubuh anakmu digantungkannya pada dahan pohon. Si iblis kemudian menyerukan nama anaknya. Ajaibnya, potongan-potongan tubuh anaknya berkumpul, dan ia pun hidup kembali, kemudian berlari menyambut ayahnya. Jagalah dia, karena aku ada urusan lain yang harus kulakukan. Ucap si iblis mohon lagi kepada Hawa. Mula-mula Hawa menolaknya, tetapi iblis memohon sedemikian gigihnya, sehingga akhirnya ia pun menyerah. Setelah itu, pergilah si iblis meninggalkan tempat itu. Ketika Adam pulang, terlihatlah lagi olehnya anak iblis itu. Apakah artinya semua ini? Tanya Adam dengan marah. Hawa mengisahkan yang telah terjadi, dan Adam memarahi Hawa habis-habisan. Aku tak tahu, apakah rahasia di balik semua ini, sehingga engkau tidak mematuhi aku, tetapi malah mematuhi seteru Allah, dan terperdaya oleh bujukannya. Ucap Adam menghardik Hawa. Anak itu kemudian dihabisinya lagi, dan jasadnya lalu dibakarnya, kemudian sebagian abunya dibuangnya ke dalam air, sedang sebagiannya lagi dibuangnya ke udara, dan diterbangkan angin. Setelah itu, Adam beranjak pergi. Tak berapa lama si iblis datang, dan menanyakan kondisi anaknya. Hawa kembali menceritakan apa yang telah dilakukan Adam terhadap anakannya. Si iblis lalu berteriak memanggil anaknya, sehingga abu-abu mayat anaknya yang dibakar tadi berkumpul, kemudian si anak hidup kembali, dan bersimpuh di depan ayahnya. Sekali lagi iblis memohon pertolongan, tetapi ditolaknya oleh Hawa. Pastilah aku akan dimarahi Adam nanti, jawabnya. Namun iblis membujuk dengan berbagai sumpah, sehingga akhirnya Hawa sekali lagi menyerah. Si iblis pun beranjak pergi. Tak berapa lama Adam kembali ke rumah, dan didapati di rumahnya Hawa sedang bersama anak itu lagi. Allah lah yang mengetahui apa yang bakal terjadi sekarang ini. Engkau menuruti kata-katanya, namun tak memperdulikan kata-kataku. Ucap Adam menghardik Hawa dengan penuh amarah. Kali ini Hanas dihabisinya lagi, dan kemudian dimasaknya. Separuh dari tubuh Hanas dimakannya sendiri, dan separuhnya lagi diberikannya kepada Hawa. Orang-orang mengatakan, setelah tindakan Adam yang terakhir ini, iblis masih dapat menghidupkan kembali, dan membawa Hanas dalam rupa seekor domba. Kemudian tak butuh waktu lama, si iblis datang menanyakan anaknya, dan Hawa menceritakan apa yang telah terjadi. Anakmu dimasak Adam. Separuh tubuhnya aku makan, dan separuhnya lagi dimakan oleh Adam. Inilah yang selama ini kuinginkan, ucap si iblis berseru girang. Berkali-kali aku ingin menyusup ke dalam tubuh Adam, dan kini setelah dadanya menjadi tempat kediamanku, tercapailah sudah keinginanku itu. Kisah ini bersumber dari kitab Tazkiratul Aulia, karya Syekh Fariduddin Attar. Syekh Ibrahim Al-Hawwas. Abu Ishaq Ibrahim Al-Hawwas dari Samara, beliau adalah seorang sahabat Imam Al-Junaid.
Beliau juga masyhur karena pengembaraan-pengembaraannya yang lama di padang pasir. Beliau meninggal dunia di Rai pada tahun 291 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 904 Masehi. Ibrahim Al-Hawwas semasa dengan Junaid dan Nuri. Beliau terkenal sebagai pemimpin orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Sedemikian pasrahnya ia kepada Allah, sehingga karena tercium buah apel saja, ia mau menempuh perjalanan menempuh padang pasir. Tetapi betapapun uniknya, di dalam kepasrahannya itu, ia tidak pernah lupa membawa jarum, benang, gunting dan botol. Apabila ditanyakan mengapa ia membawa benda-benda itu, maka akan dijawabnya, benda-benda yang sedikit ini tidak mengurangi kepasrahanku. Berikut ini adalah kisah tentang keanehan-keanehan yang dialaminya di dalam pengembaraannya itu. Sewaktu aku di tengah padang pasir, aku melihat seorang dara yang berada dalam keadaan ekstase, dan berjalan-jalan tanpa penutup kepala. "Wahai anak gadis, tutuplah kepalamu," aku berseru kepadanya. "Wahai Hawwas, tutuplah matamu," balas gadis itu. "Aku sedang mencinta, dan seorang pencinta tidak akan menutup matanya, sedang engkau hanya terpandang olehku secara tidak sengaja," sahutku kepadanya. "Aku sedang mabuk, dan seorang pemabuk tidak akan menutup kepalanya," balas gadis itu. "Di warung manakah ngaku telah menjadi mabuk?" tanyaku. "Berhati-hatilah Hawwas. Engkau telah menyakiti hatiku. Selain daripada Allah, siapakah yang berada di dua tempat?" seru gadis itu kepadaku. "Wahai anak gadis, apakah engkau ingin aku temani?" tanyaku kepadanya. "Engkau masih bodoh, wahai Hawwas. Aku bukanlah semacam perempuan yang mendambakan lelaki," jawabnya. Pada suatu ketika, sewaktu berada di tengah padang pasir, aku melihat Khidir dalam rupa seekor burung yang sedang terbang. Setelah mengetahui siapa sebenarnya burung itu, segera aku menundukkan kepalaku. Aku takut, kepasrahanku kepada Allah akan berkurang. Seketika itu juga Khidir menghampiriku, dan berkata, "Seandainya engkau terus memandangku, niscaya aku tidak akan turun menemuimu." Namun aku mengucapkan salam kepadanya, karena aku takut kepasrahanku kepada Allah akan berkurang. Pada suatu hari, di tengah padang pasir, aku sampai ke sebuah pohon di tepi sebuah mata air. Tiba-tiba seekor singa yang bertubuh besar muncul dan menghampiriku. Aku berserah diri kepada Allah. Setelah dekat, berulah aku tahu bahwa singa itu berjalan terpincang-pincang. Binatang itu merebahkan dirinya di hadapanku dan mengerang kesakitan. Setelah kuamati, ternyata kakinya bengkak dan bernanah. Maka kuambil sepotong kayu, dan kutoreh bengkak di kakinya itu, sehingga semua nanah di dalamnya keluar. Kemudian dengan secari kain, kaki singa itu kubalut. Singa itu kemudian bangkit, dan pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi tidak berapa lama kemudian, singa itu datang lagi bersama anak-anaknya yang masih kecil. Sambil mengibas-ngibaskan ekor, mereka berjalan mengelilingiku. Mereka juga membawa sepotong roti, yang kemudian mereka taruh di hadapanku. Pada suatu ketika, aku tersesat di padang pasir. Beberapa lama aku berjalan ke satu arah yang tetap, tetapi aku tidak menemukan jalan. Berhari-hari lamanya aku kehilangan arah seperti itu, sehingga pada akhirnya aku dengar suara kokok ayam. Aku sangat kegirangan, dan berjalan ke arah datangnya suara kokok ayam tersebut. Tetapi yang kujumpai adalah seseorang yang segera menyerang, dan memukul tengkuku. Pukulannya itu sangat menyakitkan. Aku kemudian berseru, "Ya Allah, beginikah perlakuan mereka terhadap seseorang yang memasrahkan diri kepadamu?" Maka terdengarlah olehku sebuah suara yang ditujukan kepadaku. "Selama engkau percaya kepadaku, selama itu pula engkau mulia menurut pandanganku. Tetapi karena engkau telah mempercayai kokok seekor ayam, maka terimalah olehmu pukulan itu sebagai hukumanmu." Badanku masih terasa perih, tetapi aku tetap melanjutkan perjalanan. Selang beberapa waktu kemudian terdengar seruan di tengah perjalanan. "Wahai Hawwas, pukulan orang-orang itu telah mencederai dirimu, tetapi lihatlah apa yang di hadapanmu itu." Aku mengangkat kepala,
dan terlihat di depanku kepala orang yang memukulku tadi. Aku telah bersumpah akan mengembara di padang pasir tanpa perbekalan, makanan, binatang tunggangan. Begitu aku memasuki padang pasir, seorang pemuda mengejarku, dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Syekh," katanya. Aku pun berhenti, dan ku jawab salamnya. Kemudian tahulah aku, bahwa dia seseorang yang beragama Kristen. "Bolehkah aku berjalan bersamamu?" tanya si pemuda tersebut. "Tempat yang kutuju terlarang untukmu, maka apakah faedahnya bagimu untuk berjalan bersamaku?" jawabku. "Tidak mengapa, mungkin sekali dengan berjalan bersamamu akan membawa keberkatan," jawabnya. Setelah seminggu berjalan, pada hari yang ke-8, si pemuda berkata kepadaku, "Wahai pertapa budiman dari kaum Hanafiyah, beranikah dirimu untuk meminta sekedar makanan dari Tuhanmu, karena aku merasa lapar?" Aku kemudian berdoa, "Ya Tuhanku, demi Muhammad SAW, janganlah Engkau membuatku malu di depan orang asing ini, tetapi turunkanlah sesuatu dengan kegaiban." Sesaat itu juga terlihatlah olehku sebuah nampan yang penuh dengan roti, ikan panggang, kurma, dan sekendi air. Maka setelahnya kami duduk untuk menyantap hidangan itu. Kemudian kami meneruskan perjalanan, hingga genap 1 minggu pula. Lalu pada hari yang ke-8, aku berkata kepada teman seperjalananku itu, "Wahai rahib, tunjukkanlah kebolehanmu, karena aku telah merasa lapar." Sambil bersandar pada tongkatnya, si pemuda berdoa dengan bibir komat kamit. Sesaat itu juga terciptalah 2 buah meja, yang masing-masing penuh dengan halwa, ikan, kurma dan sekendi air. Melihat hal demikian membuatku terheran-heran. "Makanlah wahai pertapa," seru si pemuda Kristen itu kepadaku. Aku pun sangat malu menyantap hidangan itu. "Makanlah, sesudah itu akan kusampaikan kepadamu beberapa buah kabar gembira," desak si pemuda tersebut. "Aku tidak mau makan sebelum engkau menyampaikan kabar gembira itu," jawabku. "Yang pertama adalah, bahwa aku akan melepaskan sabukku ini," katanya. Setelah berkata demikian, dilepaskannya sabuk yang sedang dikenakannya, kemudian dia melanjutkan kata-katanya. "Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah." Sedangkan kabar gembira yang kedua, bahwasanya sesungguhnya doaku tadi adalah, "Ya Allah, demi orang tua yang mulia di pandanganmu ini, orang tua penganut agama yang benar ini, berilah aku makanan, agar aku tidak mendapat malu di hadapannya. Sesungguhnya hal ini terjadi karena berkat-Mu juga." Suatu hari ketika aku melintasi daerah Syria, dan terlihatlah olehku pohon-pohon delima. Aku mengekang hasratku, dan tak sebuah pun dari delima-delima itu yang aku makan, karena semuanya terasa asam, sedang yang kuinginkan adalah yang rasanya manis. Tidak berapa lama kemudian, ketika memasuki lembah, aku menemukan orang yang sedang terbaring lemah dan tak berdaya. Ulat-ulat telah merayapi tubuhnya, lebah-lebah berdesingan di sekelilingnya, dan kadang-kadang menyengatnya. Melihat keadaan yang menyedihkan itu, timbullah rasa kasihanku. Setelah menghampirinya, aku bertanya kepadanya, "Bolehkah aku menodakanmu, agar engkau terlepas dari penderitaan ini?" "Tidak," jawab orang itu. "Mengapa?" tanyaku kepadanya. "Karena kesembuhan adalah kehendakku, dan penderitaan ini adalah kehendaknya. Setidak-tidaknya izinkan aku mengusir lebah-lebah ini," bujukku. "Wahai Hawas, usirlah hasratmu terhadap buah-buah delima yang rasanya manis itu. Apakah perlunya engkau mengganggu diriku? Berdoalah untuk kesembuhan hatimu sendiri. Apakah perlunya engkau mendoakan kesembuhan jasmaniku?" jawabnya. "Bagaimanakah engkau bisa tahu bahwa aku bernama Hawas? Barang siapa mengenal Allah, maka tidak sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya," ia menjawab. "Bagaimanakah perasaanmu terhadap lebah-lebah ini yang menyerangmu?" aku bertanya pula. "Selama lebah-lebah itu menyengat tubuhku, dan ulat-ulat ini menggerogoti tubuhku, aku akan merasa sangat bahagia," jawabnya. Pernah ku dengar,
bahwa di Bizantium ada seorang rahib yang telah 70 tahun lamanya, berdiam diri di sebuah biara dalam keadaan membujang. Sungguh mengagumkan, seruku memujinya. 40 tahun adalah kualifikasi untuk menjadi seorang rahib. Maka berangkatlah aku untuk mengunjungi si rahib. Ketika aku telah dekat ke biara itu, si rahib membuka sebuah pintu kecil. Begitu melihat kedatanganku, ia berseru, "Wahai Ibrahim, mengapakah ngaku kemari? Aku tidak berada di sisi sebagai pertapa yang membujang seumur hidup. Aku mempunyai seekor anjing yang suka menggigit orang. Kini aku sedang mengawasi anjingku itu, dan mencegahnya apabila hendak menyerang manusia. Jadi, aku ini bukanlah seperti yang engkau persangkakan." Mendengar jawaban itu, aku pun berseru, "Ya Allah, sesungguhnya engkau dapat membimbing hamba-Mu apabila ia tersesat. Wahai Ibrahim, sampai kapankah engkau hendak mencari-cari manusia? Carilah dirimu sendiri, dan setelah engkau temukan, berjaga-jagalah. Karena setiap hari hasrat yang menyimpang, ia akan mengenakan 360 pakaian kemuliaan ilahi, untuk menyesatkan manusia," ucap rahib itu kepadaku. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abu As-Saud Al-Huraimi mengisahkan, "Aku suatu kali mendengar tuan kami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku tinggal di kawasan Padang Gersang Irak selama 25 tahun, sebagai pengembara terasing. Aku tidak tahu apa dan siapa sajakah makhluk yang mengikutiku, dan mereka juga tidak ingin tahu aku. Yang selalu mengunjungiku adalah manusia-manusia dari alam gaib, rijal al-gaib, dan sebangsa jin. Aku biasa mengajari mereka tentang tarekat, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga dipertemukan dengan Al-Khidir alaihi salam, ketika aku memasuki kota Ira untuk kali pertamanya, meskipun waktu itu aku tidak tahu siapakah dia sebenarnya. Khidir pernah berkata kepadaku, bahwa aku tidak boleh menentangnya. Ketika kami mencapai sebuah kawasan, dia berkata kepadaku, duduklah dan tinggallah di sini. Maka aku duduk dan tinggal di tempat itu, sebagaimana dia memerintahkanku. Selama kurun waktu 3 tahun penuh, dia akan datang kepadaku setiap tahunnya, dan dia akan berkata kepadaku, tetaplah tinggal di situ sampai aku kembali. Segala pesona dunia, serta daya tariknya, selalu datang kepadaku dalam berbagai bentuk dan tipu muslihat. Setan-setan juga mendatangiku dalam berbagai wujud, serta menggoda dengan keahliannya. Tidak sedikit dari setan-setan itu yang terlibat perkelahian denganku, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkanku dalam menghadapi mereka. Aku tinggal selama waktu yang lama, di kawasan-kawasan gersang kota-kota Irak. Aku memaksa jiwa rendahku untuk melakukan tugas-tugas berat, melalui metode disiplin spiritual. Kemudian aku menghabiskan waktu selama 1 tahun, dengan hanya makan dari sisa-sisa sampah, tanpa minum air sedikit pun, kemudian selama 1 tahun berikutnya sambil minum air. Kemudian selama 1 tahun penuh dengan hanya minum air, tetapi tanpa menyantap apapun. Dan di tahun berikutnya aku tidak minum, tidak juga makan, dan tidak tidur sama sekali. Aku juga bermukim selama beberapa tahun di kawasan Gersang Nantandus, di sebuah daerah pinggiran kuno kota Baghdad, di mana satu-satunya sumber makananku adalah dedaunan lontar. Pada setiap awal tahun, seseorang akan datang kepadaku, dengan mengenakan jubah yang terbuat dari wol. Aku sudah memasuki 1000 lebih kondisi wujud yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk membebaskan diri dari dunia milik kalian ini. Dan keadaan yang menimpaku itu, hanya dapat dipandang sebagai bentuk ketololan, kegilaan, dan ketidakwarasan. Aku biasa berjalan tanpa alas kaki, melewati onak duri, kerikil tajam, dan tempat-tempat berbahaya sejenisnya. Tidak pernah sekalipun jiwa rendahku menang atas diriku, tidak juga ada satupun kemilau dunia yang mampu menggodaku. Dalam kitab As-Safinah Al-Qadiriyah, dikisahkan bahwa pada suatu hari seorang murid Syekh Abdul Qadir yang bernama Abu As-Saud Asy-Syibli, ia berada di madrasah Syekh Abdul Qadir. Di pagi itu, Asy-Syibli sedang menyapu madrasah, dan tak lama kemudian datanglah Nabi Khidir alaihi salam dan mengucapkan salam. Asy-Syibli pun menjawab salam Nabi Khidir tersebut, namun masih dengan menyapu.
Mendengar pertanyaan Nabi Khidir alaihi salam ini, Asyibli pun menjawab, "Tidak, aku sudah mengenalmu, engkau adalah Khidir." Melihat tingkah Asyibli yang nampak tidak mempedulikannya itu, Nabi Khidir alaihi salam kemudian bertanya, "Wahai Abu Asud, mengapa engkau tidak mempedulikanku, seakan-akan engkau belum mengenalku? Akan tetapi, mengapa engkau tidak mempedulikanku?" tanya Nabi Khidir lagi. Lalu Asyibli melirik ke arah Syekh Abdul Qadir, dan menjawab, "Keutamaan yang dimiliki Syekh yang satu ini, membuatku tak ingin berpaling kepada yang lainnya." Jadi berdasarkan dialog tersebut, di mata Asyibli, harisma Syekh Abdul Qadir jauh lebih tinggi daripada Nabi Khidir alaihi salam. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Muhammad Sholeh Ad-Duhali, bahwa seorang gurunya yang bernama Abu Mudin Al-Gauts, beliau pernah berkata, "Aku berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam, lalu aku bertanya tentang guru agung bagi semua manusia, baik di barat maupun di timur, dan aku juga bertanya kepadanya tentang Syekh Abdul Qadir." Nabi Khidir kemudian menjawab, "Dia, Syekh Abdul Qadir, beliau adalah imam bagi golongan As-Siddiqin, hujjah bagi golongan Al-Arifin, dan juga ruhnya makrifat. Kepribadiannya sangat luar biasa, jika dibandingkan dengan para waliullah yang lain. Aku sendiri membagi derajat waliullah atas dasar isyarat darinya." Pemuda Wali Abdal. Nabi Khidir alaihi salam merupakan seorang nabi yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir kerap mendatangi para wali yang tersebar di bumi dari ujung timur hingga ujung barat dunia ini. Sehingga, kisah Nabi Khidir yang berjumpa dengan para wali Allah ini banyak dikisahkan, baik secara lisan maupun dalam tulisan. Salah satu kisahnya diceritakan oleh Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, yang menceritakan tentang perjumpaan Nabi Khidir alaihi salam dengan seorang wali abdal. Ketika Nabi Khidir bertemu dengan wali abdal, terjadi satu dialog di antara keduanya. Seorang wali abdal bertanya kepada Nabi Khidir alaihi salam, "Apakah engkau, Nabi Khidir, pernah melihat seorang wali yang lebih tinggi martabatnya?" tanya sang wali abdal. "Iya, aku pernah melihatnya," ujar Nabi Khidir menjawab pertanyaan sang wali abdal. Kisah kali ini terdapat dalam kitab Fadilah Haji. Nabi Khidir alaihi salam menceritakan bahwa dirinya ketika itu sedang berada di Masjid Nabawi Madinah, melihat seseorang ahli hadis, yakni Imam Abdul Razak, yang ia sedang memperdengarkan hadis. Banyak sekali orang-orang yang berkumpul untuk memperdengarkan hadis yang dibacakan Imam Abdul Razak. Namun di salah satu sudut masjid, dia melihat seorang pemuda yang duduk bersandar, sambil meletakkan kepala di atas lututnya. "Apakah engkau tidak melihat bahwa di sini ada suatu kumpulan manusia yang sekarang mereka sedang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" tanya Nabi Khidir alaihi salam kepada pemuda tersebut. "Mengapa engkau tidak duduk bersama mereka?" tanya Nabi Khidir alaihi salam lagi. "Mereka adalah orang-orang yang mendengar hadis dari hamba Zat yang memberi rezeki, yaitu makna dari namanya Abdul Razak," ucap si pemuda. Di sini adalah orang yang mendengarkan hadis langsung dari Zat yang memberi rezeki, bukan dari hamba Zat yang pemberi rezeki. "Apabila ucapanmu benar, katakanlah siapa aku ini?" tanya Nabi Khidir alaihi salam pada si pemuda. "Kalau firasatku benar, engkau adalah Khidir alaihi salam," kata si pemuda tersebut kepada Nabi Khidir alaihi salam. Dari kejadian itu, dia mengetahui bahwa ada sebagian wali Allah, yang karena ketinggian martabatnya, sampai-sampai Nabi Khidir pun tidak mengenalnya. Syekh Abul Qasim Al-Qushairi. Bukti Nabi Khidir bisa berumur panjang adalah adanya kisah-kisah yang menyebutkan bahwa beliau sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Lalu beliau juga pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan pernah berguru ilmu fikih kepada Imam Abu Hanifah. Setelah berguru kepada Imam Abu Hanifah, beliau mengajarkan ilmunya kepada Abul Qasim Al-Qushairi, si jenius yang pernah menulis 1000 kitab. Memang membingungkan jika dipikir. Sesungguhnya Nabi Khidir alaihi salam pernah menjadi guru Nabi Musa alaihi salam, namun Nabi Khidir alaihi salam sendiri dikabarkan berguru kepada Imam Abu Hanifah.
Namun bagi mereka yang biasa membaca literatur pengalaman spiritual para nabi dan para wali, tidaklah menjadi heran dan bingung, sebab agama bukanlah sekedar hal-hal yang masuk akal, dan kadangkala ada beberapa yang hanya dipercayai dan diyakini. Diriwayatkan, Abu Hanifah pernah berjumpa dengan Sayyidina Khidir, dan Khidir belajar ilmu-ilmu fikih kepadanya. Para ulama berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan suatu keistimewaan berupa ilmu fikih yang luas kepada Abu Hanifah. Sehingga, Sayyidina Khidir pun berguru tentang ilmu itu kepada sang alim al-mutafaqih itu, yakni pada setiap hari menjelang waktu subuh, sampai waktu kurang lebih 30 tahun lamanya. Tatkala Abu Hanifah meninggal dunia, Khidir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, apabila Engkau berkenan menerima doaku, pertemukanlah aku dengan Abu Hanifah di akhirat kelak, seperti Engkau mempertemukan kami setiap hari waktu kami masih di dunia. Karena dia adalah guruku yang mendidikku tentang ilmu-ilmu fikih, sehingga aku berpengetahuan begini, supaya aku dapat menjadi saksi akan kealimannya. Dikatakan kepada Khidir, "Wahai Khidir, datanglah engkau ke kuburannya, dan pelajarilah hikmah-hikmah yang akan engkau dapatkan di sana." Khidir melakukan perintah yang disuarakan itu, hingga waktu 25 tahun setelah kewafatan Abu Hanifah. Setelah itu Khidir berkata, "Wahai Tuhanku, sekarang apakah yang harus kuperbuat?" Disuarakan kembali kepadanya, "Pergilah engkau ke suatu kampung yang ramai penduduknya, kemudian didiklah putra-putri mereka dengan ilmu-ilmu pengetahuan tentang fikih." Demikianlah setelah mereguk ilmu dari Imam Hanifah di masa hidup dan sesudah meninggalnya, maka diserukan kepada Nabi Khidir agar pergi ke suatu kampung. Lalu Khidir pun memenuhi anjuran yang diserukan tadi. Beberapa saat kemudian, di sebuah kampung yang terletak di pinggiran aliran sebuah sungai, orang-orang penduduk daerah itu ramai membicarakan berita tentang sosok seorang ulama. Sosok tersebut sangat disegani, dikagumi, dan dihormati karena kewibawaan, keluasan ilmunya, dan jasa-jasa yang disumbangkan atas hidup mereka tanpa pamrih, yang menjadi harapannya hanyalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namanya adalah Abul Qasim Al-Qusyairi. Ulama besar ini dibesarkan oleh seorang ibu yang amat dipatuhi nasihat-nasihatnya. Beliau dihormati sebagai bunda yang melahirkannya, melebihi kehormatannya kepada siapapun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masih kanak-kanak, Abul Qasim Al-Qusyairi rajin membantu pekerjaan ibunya tercinta, hingga dia menginjak masa remaja. Suatu ketika, Abul Qasim Al-Qusyairi menemui ibunya, dan menyatakan hasratnya kepada ibunya. "Wahai ibuku, sekarang aku semakin dewasa, setiap hari aku selalu bersama ibu, membantu apa yang dikerjakan ibu, kadang pula berkumpul dengan teman-temanku untuk bermain. Tetapi kini aku ingin sekali pergi ke negeri Bukhara, guna menuntut ilmu-ilmu pengetahuan di sana. Maka restuilah anakmu ini ibu." Lalu ibunya berkata, "Guna mencapai cita-citamu ini, memang tidaklah cukup bagimu berdiam bersamaku di kampung ini, dan engkau seharusnya pergi ke sana wahai anakku. Agar jasa mulia dapat engkau abdikan kepada agama kita, aku merestuimu nak, maka pergilah umatmu yang menunggumu." Sebelum Abul Qasim Al-Qusyairi meninggalkan ibunya, dia mengajak seorang teman yang akan mendampinginya belajar di negeri yang jauh itu. Begitu tiba saatnya bersafar, atau melakukan perjalanan, ibu Abul Qasim Al-Qusyairi melepaskannya dengan air mata kesedihan, yang dialirkan oleh cita-cita sucinya, untuk menyerukan agama kepada masyarakat desa setiba puteranya dari perantauan kelak. Dia, sang ibu, berdiri di depan pintu rumahnya, seraya berucap, "Ya Tuhanku, seandainya engkau tidak berkenan untuk mempertemukanku dengan putraku lagi, aku rela mati berdiri di tempat ini juga, sehingga engkau memulangkannya kemari." Seusai kejadian yang mengharukan keluarga soleh itu, Abul Qasim Al-Qusyairi langsung berangkat mengikuti arah peta geografis, yang dia ketahui dari orang-orang yang datang dari negeri yang hendak disafarinya. Di tengah perjalanan dia sendiri lupa, bahwa pakaian yang dikenakannya adalah baju najis, karena diperciki air kencingnya saat dia bekerja di rumah. Maka dia berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, sebentar aku hendak pulang ke rumah, dan sesegera mungkin akan kembali kemari, tetapi engkau boleh pergi terlebih dahulu. Karena aku teringat, bahwa bajuku ini terkena najis. Bila aku tidak menggantinya, aku takut najis itu mengotoriku sampai di negeri Bukhara. Kalau masih tetap begitu keadaanku,
Aku khawatir ilmu-ilmu yang akan aku pelajari dari guru kita di sana, akan menjadi penutup jalan menuju hidayah Tuhanku, sampai aku tersesat karenanya. Maka pulanglah Al-Qusyairi ke rumahnya, dan mendapatkan sang ibu masih tetap berdiri di tempat beliau semula. Lalu beliau menyambut putranya dan memeluknya, kemudian beliau mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan Khidir untuk menemui Al-Qusyairi. Temuilah Abul Qasim Al-Qusyairi, putra ibu yang solekah itu, dan ajarkanlah ilmu-ilmu yang telah engkau pelajari dari Abu Hanifah kepadanya, karena dia pergi bersafar di atas jalan yang direstui ibunya. Selanjutnya, Khidir menjumpai Abul Qasim Al-Qusyairi, guna menurunkan ilmu-ilmu fikih. Khidir berkata kepada Abul Qasim, "Engkau berniat melakukan safar bersama temanmu untuk mencari ilmu, dengan membiarkan ibumu sendirian di kampung ini. Maka, biarlah aku yang akan mendatangi kediamanmu ini setiap hari, dan kau akan belajar bersamaku." Sejak pertemuan pertama kali antara Khidir dengan Abul Qasim Al-Qusyairi itu, dia, Khidir, datang kembali pada keesokan harinya, dan keesokan harinya lagi. Begitulah hari-hari seterusnya. Tanpa terasa, waktu belajar itu berakhir setelah mencapai masa 3 tahun. Karena saat belajarnya dirasakan cukup sampai di situ, maka Khidir mengucapkan salam perpisahan, sebagai ungkapan rasa syukur yang dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menganugerahinya ilmu-ilmu fikih, melalui seorang perantara yang alim, Abu Hanifah, selama waktu 30 tahun. Sehingga, Khidir dapat menuai ilmu yang dipelajarinya, dan berhasil mencapai keinginannya menyelami lautan hakikat. Sama halnya dengan Al-Qusyairi, dia dituntunnya ke lautan yang tidak semudah manusia mencapainya, yakni ilmu tentang hakikat. Akhirnya dia menuangkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, ke dalam karya-karya tulisnya sebanyak 1000 kitab, lewat gemblengan Sayyidina Khidir alaihi salam. Al-Barzanji pernah berkata, "Sesungguhnya Abul Qasim Al-Qusyairi itu adalah termasuk tokoh-tokoh Imam Madzhab Asy-Syafi'iyah yang terkemuka. Dia amat alim di bidang ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, sebagaimana dia menyusun sebuah risalah yang berjudul Al-Mudawalah Bainal Muslimin Syarqan wan Ghorban, atau pergantian orang-orang Muslim Timur dan Barat. Selain risalah tersebut, Abul Qasim Al-Qusyairi mempunyai kumpulan-kumpulan karya tulis yang lain, berupa risalah maupun kitab-kitab tafsir, dan jumlahnya tidak kurang dari 1000 karya tulis. Akan tetapi, nilai pengetahuannya di atas angka itu. Menilik kemampuannya dalam berbagai bidang ilmu agama, maka dapat dibayangkan betapa jeniusnya murid Nabi Khidir alaihi salam ini. Abul Qasim Al-Qusyairi, boleh jadi memang telah menyerap sebagian besar dari ilmu-ilmu Nabi Khidir alaihi salam yang paling dalam, di mana ilmu-ilmu tersebut memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Khidir alaihi salam pernah memaparkan tentang betapa ilmu Allah itu sangatlah luas. Ilmu yang dimiliki manusia, ibarat setetes air di lautan. Jika ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dituliskan dengan air laut sebagai tintanya, dan ditambah lagi dengan seluruh cairan atau tinta yang ada di seluruh planet dan jagat raya, maka semua itu tidak akan mampu menuliskan sebagian kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seseorang tidak boleh menyombongkan setitik ilmu yang dimilikinya. Sebab, tak kurang orang seperti Abul Qasim Al-Qusyairi yang pernah menulis 1000 kitab, tetapi ia tetap tawadhu dan tidak menjadi sombong. Sunan Kalijaga. Setelah menjalani latihan berat, berupa puasa dan riadoh-riadoh lainnya, seperti dikubur hidup-hidup selama beberapa hari, Sunan Kalijaga menghadap gurunya yaitu Sunan Bonang. Berkatalah Sunan Bonang, "Wahai muridku, ketahuilah olehmu, jika kau ingin mendapatkan pengetahuan yang bersifat hidayatullah, naiklah haji, pergi ke Baitullah di Mekah dengan hati tulus ikhlas. Ambillah air Zam-Zam di Mekah. Itu adalah air yang suci, dan sekaligus mengharap berkat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan umat manusia." Sunan Kalijaga tunduk patuh, setelah memberi hormat penuh takzim, sebagaimana dilakukan seorang murid kepada gurunya, maka ia mohon diri untuk mengerjakan apa yang dianjurkan gurunya, yaitu pergi ke tanah suci mengharap hidayah ilahi. Konon, Sunan Kalijaga menempuh jalan pintas,
menerobos hutan, naik gunung turun jurang dan tanjakan, tetebingan di dakinya memutar, tanpa terasa perjalanannya tiba di tepi pantai. Hatinya bingung kesulitan menempuh jalan selanjutnya, karena terhalang oleh samudera luas. Sejauh mata memandang yang nampak hanya air semata. Dia diam termenung lama sekali, memutar otak mencari jalan yang sebaiknya ditempuh. Sementara itu, di tepi samudera, terdapat seorang insan kamil, yaitu Nabi Khidir alaihi salam, yang mengetahui seorang kedatangan Sunan Kalijaga tengah bingung. Nabi Khidir mengetahui segala perjalanan yang dialami oleh Sunan Kalijaga dengan sejuta keprihatinan, karena ingin meraih hidayat. Berbagai cara telah ditempuh, juga melalui penghayatan kejiwaan, dan berusaha mengungkap berbagai rahasia yang tersembunyi, namun mustahil dapat menemukan hidayat, kecuali kalau mendapatkan anugerah atau rahmat dari Allah yang Maha Benar. Sementara itu, Sunan Kalijaga ternyata sudah terjun merenangi lautan luas, tidak mempedulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama Sunan Kalijaga, sudah hampir di tengah samudera, mengikuti jalan untuk mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah, tidak sampai lama, sampailah di tengah samudera. Ternyata setelah Sunan Kalijaga berada di tengah samudera, ia melihat seseorang yang sedang berjalan tenang di atas air. Ia tak lain adalah Maha Guru para wali, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Tidak diketahui dari mana datangnya, sosok manusia suci yang penuh perbawa itu bertanya dengan lemah lembut. "Wahai Kalijaga, apakah tujuanmu mendatangi tempat ini? Apakah yang engkau harapkan, padahal di sini tidak ada apa-apa? Tiada yang dapat dibuktikan, apalagi untuk dimakan, juga untuk berpakaian pun tidak ada. Yang ada hanyalah daun kering yang tertiup angin, jatuh di depanku, itu yang saya makan, kalau tidak ada tentu tidak makan. Senangkah kamu dengan melihat itu semua?" Sunan Kalijaga heran mengetahui penjelasan itu. Nabi Khidir alaihi salam berkata lagi kepada Sunan Kalijaga, "Wahai Kalijaga, di sini ini banyak bahayanya. Kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini, segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya. Mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa, padahal kamu tidak takut mati. Kutegaskan sekali lagi, di sini tidak mungkin engkau dapatkan yang dapat diharapkan hasilnya." Sunan Kalijaga bingung, hatinya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sunan Kalijaga lalu menjawab, bahwa dia tidak mengetahui akan langkah yang sebaiknya perlu ditempuh selanjutnya. Semakin pelan ucapan Sunan Kalijaga, terserah bagaimana baiknya menurut guru. Sang Maha Guru Nabi Khidir alaihi salam menebak, "Apakah kamu juga sangat mengharapkan hidayatullah, sebuah petunjuk dari Allah?" Mendapat pertanyaan itu Sunan Kalijaga mengangguk penuh hormat. Akhirnya, Nabi Khidir alaihi salam menjelaskan, "Ikutilah petunjukku sekarang ini." Sunan Gunung Jati. Sebelum menjadi sultan di Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati diketahui pernah bertemu Nabi Khidir. Kali ini kami akan memberikan kisah keberhasilan Sunan Gunung Jati yang bertemu dengan Nabi Khidir, dan kesuksesan dalam memimpin Kesultanan Cirebon dari naskah Mertasinga. Dalam kedudukannya sebagai penguasa Cirebon, Sunan Gunung Jati dengan nama Syarif Hidayatullah, beliau bergelar Susuhunan Cirebon, atau Susuhunan Jati, atau Sinuhun Purba. Ia bersemayam di Keraton Pakungwati, yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. Penobatan Syarif Hidayatullah didukung pula oleh para kepala wilayah pesisir utara, dan dikukuhkan oleh Dewan Wali, yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Para wali menetapkan Susuhunan Jati, atau Susuhunan Cirebon, sebagai Panete Panatagama Rasul RAT Sunda Bumi. Dengan demikian, Susuhunan Jati yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati, merupakan Pandita Ratu, karena selain sebagai kepala pemerintahan atau penguasa, ia juga berperan sebagai wali penyebar agama Islam. Oleh karena itu, oleh kalangan tradisi setempat ia disebut, Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba, Panete Penata Agama Aulia Allah Kutubid Zaman, Holipatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memimpin Cirebon, Sunan Gunung Jati dikisahkan berjumpa dengan Nabi Khidir. Hal itu diungkapkan dalam naskah Mertasinga tepatnya pada pupu 4.
Perjumpaan keduanya terjadi selepas Sunan Gunung Jati merasa putus asa, karena dalam perjalanan spiritualnya tidak juga kunjung menjumpai Nabi Muhammad. Kemudian Sunan Gunung Jati mempelajari kitab yang membahas rupa dan watak Nabi Muhammad SAW yang tersimpan dalam perpustakaan istana kerajaan ayahnya. Ia menjelma menjadi seorang pemuda yang aneh, sebab selepas ia membaca kitab itu, kuat hatinya ingin sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad. Meskipun ibu dan kerabatnya telah mengingatkannya bahwa Nabi Muhammad SAW telah lama wafat, namun Sunan Gunung Jati muda itu tetap kekeh ingin berjumpa dengan sang Nabi. Keinginan Sunan Gunung Jati untuk menjumpai nabinya yang telah lama wafat itu, kemudian mengantarkannya untuk melakukan pengembaraan spiritual. Ia kemudian berkeliling dari satu tempat ke tempat lain di Timur Tengah, demi berjumpa dengan nabinya. Namun, selepas 100 hari perjalanan, ia rupanya tak kunjung menemui nabi yang dicari, hingga akhirnya dalam tengah perjalanan, tiba-tiba keanehan menerpa jiwanya. Ia diperlihatkan alam nyawa, di mana dalam alam itu ia diperlihatkan orang-orang yang wafat, karena syahid memperjuangkan agama Allah. Belum juga habis rasa herannya dalam memandangi alam nyawa itu, rupanya Sunan Gunung Jati didatangi oleh seorang gagah lagi harum baunya, dan orang tersebut mendatangi Sunan Gunung Jati dengan mengendarai kuda sembrani. Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya, dan ia mengaku sebagai Nabi Khidir, yang akan mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai wali kutub. Tapi sebelum pengangkatan itu, Nabi Khidir memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk memakan buah hijau, yang telah dipetiknya dari surga. Maka selepas memakan buah itu, resmilah Sunan Gunung Jati menjadi salah satu waliullah di muka bumi ini. Syekh Magelung Sakti. Nabi Khidir alaihi salam mendatangi Syekh Magelung Sakti, dan memerintahkannya untuk mencari Sunan Gunung Jati. Syekh Magelung Sakti yang mendapatkan petunjuk dari Nabi Khidir, ia lalu bergegas untuk pergi mengembara mencari Sunan Gunung Jati. Nabi Khidir juga memerintahkannya, untuk berguru thariqah pada Sunan Gunung Jati. Dari petunjuk Nabi Khidir alaihi salam juga, bahwa Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya orang yang dapat memotong rambutnya. Berikut ini adalah kisah pengembaraan Syekh Magelung Sakti untuk mencari Sunan Gunung Jati, berdasarkan perintah Nabi Khidir alaihi salam. Syekh Magelung Sakti memulai perjalanan, dan melangkahkan kaki untuk melakukan pengembaraannya. Saat itu banyak sekali ulama dan juga orang-orang yang dianggap sakti. Namun anehnya, setiap bertemu dengan para ulama ataupun para kekasih Allah, Syekh Magelung Sakti mendengar sebuah pernyataan yang hampir sama. Mereka mengatakan, bahwa merekalah yang seharusnya berguru kepada Syekh Magelung Sakti. Mendengar ungkapan itu, Syekh Magelung Sakti menjadi bingung bukan kepalang, pasalnya sudah jauh-jauh berjalan, namun belum juga ia menemukan Sunan Gunung Jati. Syekh Magelung Sakti merasakan perasaannya gundah, bahkan terbersit dalam pikirannya bahwa dia harus pulang lagi. Syekh Magelung Sakti mengenang kembali, atas apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir kepada dirinya, untuk segera mencari seorang guru mursyid bagi dirinya. Syekh Magelung Sakti mencoba menghibur diri, bahwa dia masih dalam perjuangan untuk mencari guru sejatinya. Dikisahkan, perjalanan Syekh Magelung Sakti sudah sampai hingga Selat Malaka, dan di sana dia dikagetkan dengan suara sapaan orang, yang sepertinya berada di belakangnya. Ia juga seakan tahu, dengan jalan pikiran dari Syekh Magelung Sakti, yang didera dengan kekacauan dalam pikirannya. "Maaf Kisanak, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Syekh Magelung Sakti kepada orang yang menegurnya. "Barangkali iya, dan barangkali tidak." "Namaku Resi Purba Sanghyang Dursasana Prabu Sangkala," jawab orang berpakaian serba putih itu. "Namaku Syamarifin," jawab Syekh Magelung Sakti. "Kenapa kamu kelihatan bingung? Seperti ada yang kamu cari?" tanya sang resi. "Benar, sudah lama saya berjalan untuk bertemu seseorang yang dapat mengantarkan diriku kepada kehidupan yang sempurna," jawab Syekh Magelung Sakti. Orang berjubah itu malah tertawa-tawa, mendengar apa yang dikatakan oleh Syekh Magelung Sakti. Syekh Magelung Sakti keheranan dibuatnya, pasalnya menurutnya tidak ada yang lucu dari pernyataannya. "Pergilah ke Pulau Jawa, carilah orang yang akan membawa kebajikan dari seluruh wali," ucap Resi Purba. Setelah memberikan petunjuk itu, orang yang berpakaian serba putih itu ternyata jelmaan dari Nabi Khidir alaihi salam, dan dia kemudian menghilang.
Syekh Magelung Sakti dengan rasa penasaran yang menggunung, ia tidak membuang-buang waktu lagi, dan bergegas agar segera sampai di Pulau Jawa. Tepat di malam Jumat Kliwon, Nabi Khidir alaihi salam datang lagi, dan menyebut nama wali yang harus ditemui Syekh Magelung Sakti, yang ternyata adalah Sunan Gunung Jati. Setelah 5 tahun lamanya Syekh Magelung Sakti berjalan mencari guru mursyid yang disarankan, ternyata baru sekarang inilah dia memberikan jawaban yang pasti. Mengingat kembali perjalanannya yang pasang surut, Syekh Magelung Sakti tersenyum sembari mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan petunjuk tentang wali yang akan menjadi mursyidnya, melalui perantara Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian Syekh Magelung Sakti berangkat menuju Cirebon, guna menemui Sunan Gunung Jati. Akhirnya perjalanan Syekh Magelung Sakti tidak sia-sia, dan dia berhasil bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Benar saja, rambutnya yang selama ini panjang, dan tak ada yang mampu memotongnya, kini mampu dipotong oleh Sunan Gunung Jati dengan mudah. Kesaktian Syekh Magelung Sakti seketika sirna di hadapan Sunan Gunung Jati, dan dia pun langsung menjadi murid Sunan Gunung Jati.